Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah hari ini Bu Rista bisa menyapa teman-teman kembali. Hari ini hari Senin tanggal 30 Agustus 2021. Alhamdulillah Bu Rista sehat. Semoga teman-teman di rumah, bunda-bunda juga keadaannya sehat, nggih, tetap semangat, bisa mengikuti belajar dari rumah karena Pak Presidennya belum membolehkan kita untuk belajar di sekolah, nggih. Jadi kita harus sabar menunggu keputusan, nunggu aturannya itu dicabut. Nanti kalau sudah waktunya kita masuk sekolah, pasti kita diperbolehkan untuk bersekolah di sekolah. Alhamdulillah selama 1 minggu kemarin Bu Rista sudah mengajak teman-teman belajar tentang tema kebutuhan makanan dan minuman. Hari ini kita belajar kebutuhan yang lain selain kebutuhan makanan dan minuman. Untuk kebutuhan yang kedua, Bu Rista akan bercerita tentang kebutuhan pakaian, nggih. Selain kita itu butuh makan dan minum, kita juga butuh pakaian atau baju. Kenapa teman-teman? Karena kalau tidak pakai baju kita malu, nggih. Selain itu masih banyak lagi kenapa kok kita itu butuh baju. Nanti kita belajar bersama-sama, nggih. Sebelum kita bercerita, sebelum kita belajar tentang kebutuhan pakaian, nggih. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, kita baca bismillah, dilanjutkan membaca syahadat. Minggu lalu Bu Rista mencoba untuk memberi tugas teman-teman untuk menghafalkan syahadat. Masih ada 1 anak yang baru mengirim, nggih. Yang 4 belum berani atau mungkin karena belum ada waktu untuk membuat video, jadi teman-teman belum mengirimkannya. Jadi minggu ini Bu Rista belum menambahkan doa yang lain. Kita ulangi lagi syahadatnya sampai teman-teman hafal. Bu Rista yakin di rumah teman-teman itu pasti kalau sebelum tidur itu sudah baca doa, sebelum makan itu baca doa, kalau mau pergi kemana-mana itu pasti baca doa. Tapi untuk dari sekolah ini Bu Rista itu mengajarkan syahadat terlebih dahulu. Kalau syahadatnya belum hafal, Bu Rista tidak bisa menambahi lagi doa-doa yang lain. Takutnya nanti kalau teman-teman diberi hafalan doa yang banyak, 1 aja belum hafal, pasti yang lain juga belum hafal. Nanti seiring berjalannya waktu, kalau teman-teman sudah hafal, pasti Bu Rista tambahi lagi doa-doa yang lainnya. Kita baca doa terlebih dahulu, nggih. Bersiap doa, siap. Baca bismillah, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan membaca syahadat, nggih. Membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Coba teman-teman di rumah, kalau Bu Rista di video ini hanya mengucapkan 1 kali, di rumah diucapkan 3 kali, nggih, biar nanti videonya tidak terlalu panjang. Tapi diusahakan setiap hari itu mengucapkan syahadat selama 3 kali. Kalaupun sudah hafal 1 kali cukup. Tapi karena baru kemarin Bu Rista mencoba memberi tugas mengucapkan syahadat, baru 1 anak yang mengirim, dan itu pun masih dibantu bunda. Jadi di rumah teman-teman mengulanginya selama 3 kali. Di sini di video ini Bu Rista hanya memberi contoh diulangi 1 kali. Tapi kalau di rumah tolong, nggih, diucapkan diulangi 3 kali teman-teman biar cepat hafal. Oke, hari ini Bu Rista akan bercerita tentang tema kebutuhan pakaian. Tadi Bu Rista sudah bicara, sudah bilang kalau selain makan dan minum, pakaian itu juga menjadi kebutuhan kita. Kenapa Bu Rista kok harus
butuh pakaian, coba Bu Nista tanya, teman-teman kan sudah besar, sudah bukan adik bayi lagi. Kalau seumpama keluar rumah, ke rumah teman, ke rumah saudara, ke rumah nenek, atau ke sekolah, teman-teman pakai baju atau tidak? Pasti pakai baju nggih, pakai atasan, pakai bawahan. Sekarang harus pakai masker. Coba kalau teman-teman tidak memakai pakaian, tidak pakai baju, tidak pakai celana, apa yang dirasakan teman-teman? Pasti malu, gitu. Jadi gunanya pakaian yang pertama itu menutup aurat kita, menutup badan kita untuk perempuan dan untuk laki-laki. Kalau anak-anak yang belum balik, belum khitan, kalau yang laki-laki terus yang perempuan juga belum menstruasi, itu belum diwajibkan untuk menutup. Tapi lebih baiknya dari kecil itu dibiasakan untuk menutup aurat. Jadi yang laki-laki itu harus pakai baju, pakai celana panjang kalau pergi kemana-mana. Kalau di rumah cukup pakai celana pendek atau kaos pendek, kan tidak terlalu dilihat banyak orang. Kalau perempuan keluar juga kalau bisa pakai lengan yang panjang, rok atau celananya juga panjang. Terus jangan lupa memakai kerudung atau jilbab. Itu tadi gunanya pakaian yang pertama, biar kita tidak malu, kita tidak gak izin nggih kalau lihat kalau ketemu orang, ya Allah kok gak pakai baju, sudah besar loh. Nah, kita kan pasti malu kalau ada yang bicara seperti itu. Gunanya pakaian yang kedua itu untuk menutupi kita dari panas sinar matahari. Atau kalau pas waktunya hujan itu kita tidak kedinginan, jadi kita harus pakai baju atau pakaian. Kalau kita jalan keluar lupa tidak bawa jaket, anak-anak terlanjur memakai lengan pendek, terus kulit yang lain, tangan yang ke bawah, atau kalau kita tidak pakai sarung tangan pas naik sepeda motor pasti kena sinar matahari, kepanasan, akhirnya ada ya ampun gosong coklat. Sebetulnya tidak apa-apa, tapi daripada kita kesakitan kepanasan, jadi kita harus menggunakan pakaian. Itu tadi beberapa guna pakaian. Selain kita butuh untuk menutup aurat biar kita tidak malu, kita menggunakan pakaian itu juga untuk melindungi tubuh kita dari panasnya sinar matahari. Kalau malam anak-anak jalan-jalan lupa tidak bawa jaket, pasti kedinginan. Di sini merinding semuanya nggih, bulu-bulunya anak-anak itu berdiri semua. Karena apa? Karena anak-anak kedinginan. Biar tidak kedinginan, jangan lupa membawa jaket. Nah, itu beberapa guna pakaian di dalam hidup kita nggih. Kebutuhan kita itu selain makan dan minum. Kalau tidak makan, tidak minum nanti bisa sakit terus meninggal. Pakaian juga sangat dibutuhkan. Kenapa? Yaitu tadi, kalau kan tidak selalu kita di rumah terus, di kamar nonton TV atau belajar di dalam rumah terus, kan tidak. Kita harus keluar rumah, ketemu tetangga, pergi ke rumah nenek, ke rumah saudara. Kalau punya teman sekolah pergi ke rumah temannya, itu kan harus keluar rumah. Nggak mungkin kalau keluar rumah kita nggak pakai baju, pasti malu. Jadi itu tadi beberapa guna pakaian di dalam kehidupan kita. Bu Rista akan mengajak teman-teman melihat gambar yang dipunyai Bu Rista ini. Di sini Bu Rista punya buku dan beberapa kartu. Di sini ada beberapa macam pakaian, nggih. Kita akan mengenalkannya dan menyebutkannya biar anak-anak tahu. Tapi Bu Rista yakin karena teman-teman itu sudah besar, sudah tahu baju itu yang mana, kaos itu yang mana, terus kemeja itu yang seperti apa, celana panjang, celana pendek, terus pakaian lainnya yang biasanya digunakan anak-anak untuk bepergian itu apa saja. Bu Rista yakin pasti anak-anak sudah tahu. Tapi karena kita belajar gitu, yang tahu bisa jadi tambah tahu, yang belum tahu jadi tahu. Jadi kita sebutkan yang pertama ini. Nah, di sini Bu Rista punya baju dek atau kemeja. Biasanya baju itu yang membedakannya dengan kaos, kalau baju itu di tengahnya ini dek ada kancingnya. Ada kancingnya. Kalau kemeja itu atau baju itu juga ada kerahnya, gulon nggih, kerah. Itu ada yang lengan pendek, ada yang lengan panjang. Kalau di gambar Bu Rista ini lengan pendek. Ini bisa disebut baju atau bisa disebut
kemeja. Sama adik, kemeja itu ada yang kotak-kotak, ada yang garis-garis, ada yang batik, sama baju pun seperti itu. Baju yang ada kerahnya itu bisa disebut kemeja, bisa disebut juga baju. Yang penting ciri-cirinya baju dan kemeja itu ada kancing di tengahnya, terus ada kerahnya. Kadang ada saku, kadang tidak. Tapi yang pasti